Kisah dimulai dengan 3 pria berseragam polisi. Mereka sedang mengejar seorang pria. Salah satu dari ketiga pria itu kemudian menembak kaki pria tersebut hingga ia tak bisa lagi berlari. Kemudian kita diperkenalkan kepada ketiga polisi tersebut. Jack, seorang pria Meksiko yang pandai melacak, terus Kelly yang arogan dan temperamental, dan terakhir Martin, pria yang baru saja menembak. Martin adalah yang paling sadis dan tidak manusiawi dari ketiganya. Hal ini terlihat jelas ketika ia menginjak-injak pria yang terluka, bahkan menyeretnya menggunakan tali yang telah diikatkan. Ketiganya sedang mencari sesuatu yang telah diambil oleh teman pria tersebut. Ketika Martin berhasil mendapatkan informasinya, ia mendekatinya dengan santai dan dingin. Meskipun pria itu memohon agar nyawanya diselamatkan, Martin tetap membunuhnya. Film ini berfokus pada seorang petani tua bernama Henry. Setelah istrinya meninggal 10 tahun yang lalu karena TBC, Henry harus menjadi ayah dan ibu bagi putranya Jody. Makam mendiang istrinya tampak terawat dengan baik, menunjukkan bahwa Henry adalah pria yang baik dan mencintai istrinya dengan sepenuh hati. Seorang pria bernama Al, dia adalah saudara ipar Henry. Al memiliki sebuah pertanian yang tidak jauh dari sana. Setelah Al pulang, Henry dan Jody melihat seekor kuda berjalan sendirian tanpa penunggang. Mereka pergi untuk memeriksanya dan menemukan bercak darah yang menunjukkan bahwa pemilik kuda itu terluka atau terjatuh di suatu tempat. Henry segera menyuruh Jody untuk kembali ke rumah. Dia berencana untuk mengikuti jejak kuda itu untuk melihat apakah pemiliknya masih hidup atau sudah mati. Setelah berkuda cukup jauh, Henry akhirnya menemukan mayat seorang pria yang tampaknya pemilik kuda tersebut. Setelah diperiksa, pria itu ternyata masih hidup meskipun menderita luka tembak yang parah. Namun, yang mengejutkan Henry adalah sebuah tas berisi uang. Karena tidak ingin terlibat, Henry ingin meninggalkan pria itu, tetapi hati nuraninya mendorongnya untuk membawa pria itu dan menutupi jejaknya sebaik mungkin, agar tidak ada yang menyadari kejadian tersebut. Sesampainya di rumah, Henry segera meminta bantuan Jody untuk merawat pria yang terluka itu. Henry menyadari bahwa pria ini pasti dalam masalah, atau yang lebih buruk lagi, dia sedang diburu oleh seseorang. Dugaan Henry benar, karena pria ini sedang diburu oleh 3 polisi, yaitu Martin dan 2 rekannya. Keesokan paginya, karena pria itu belum sadar kembali, Henry mengikat tangannya ke tempat tidur sebagai tindakan pencegahan, karena khawatir dia akan melukai Jody. Henry berencana untuk kembali ke tempat kejadian, dan meminta Jody untuk tinggal dan menjaga pria itu. Selama ini, Jody dilarang menggunakan senjata oleh ayahnya. Saat Henry pergi, Jody diam-diam mengambil pistol yang disembunyikan Henry, dan berlatih menembak di belakang rumah. Nama pria yang terluka itu adalah Charlie. Kita dibawa ke dalam mimpi buruknya di mana kekacauan terjadi. Charlie yang masih anak-anak saat itu, melihat seorang penjahat ditembak mati. Dia mengingat kata-kata pria itu, tegakkan kepalamu, kau akan baik-baik saja. Sementara itu, Henry telah tiba di dekat tempat kejadian. Dia melihat 3 pria, Martin dan 2 rekannya, yang berhasil melacak pelarian Carly. Di sini kita diperlihatkan betapa terlatihnya Henry. Meskipun hanya seorang petani tua, dia dengan terampil merangkak di antara semak belukar untuk mengamati percakapan Martin dan 2 rekannya. Jack, seorang pelacak ahli, menyadari bahwa Carly telah mengunjungi tempat itu. Ia kagum dengan orang yang menutupi jejak tersebut dan menyimpulkan bahwa orang itu bukanlah orang biasa. Kerapian dan ketelitian dalam menutupi jejak tersebut jelas menunjukkan bahwa orang biasa tidak akan berpikir sejauh itu. Saat mereka mendekati jejak tersebut, mereka perlahan menuju ke suatu titik di mana seseorang tampaknya mengamati mereka.
Namun ketika mereka tiba, tidak ada seorang pun di sana kecuali jejak yang merayap, menandakan bahwa seseorang memang mengawasi mereka dari tempat itu. Di rumah, Jody bingung ketika Carly bangun. Terbangun di rumah yang asing membuat Carly waspada. Setelah berhasil melepaskan ikatannya, Charlie mengambil pisau dan mengancam Jody agar tidak bergerak. Ketika Carly bangun, ia terikat di kursi. Terlihat Henry memanaskan pisau dan bersiap untuk menusukkannya ke luka tembak di bahu Charlie untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di sana. Charlie mengaku sebagai penegak hukum alias polisi dan mengklaim sedang dikejar oleh 3 bandit yang menyamar sebagai polisi. Carly memperingatkan Henry untuk segera pergi karena ketiga bandit itu datang, mereka tidak akan ragu untuk membunuhnya. Namun peringatan itu tampaknya terlambat karena Martin dan 2 rekannya telah datang. Dengan cepat Henry mengambil pistolnya dan menyuruh Jody untuk menjauh dari jendela dan tidak melakukan apapun dari jendela. Untuk pertama kalinya, Martin dan kedua rekannya berhadapan langsung dengan seorang petani tua. Namun kali ini, Martin tidak sebrutal biasanya, melainkan mengajak petani tua itu berbicara dengan sopan. Martin bertanya tentang seseorang dengan penampilan seperti Carly. Dia mengklaim bahwa Carly adalah seorang kriminal yang telah mencuri uang dan mereka bertiga adalah penegak hukum yang sedang menjalankan tugas mereka untuk menangkap Carly. Dengan pistolnya yang siap ditembakkan, Henry menjawab bahwa dia belum pernah melihat orang yang disebutkan itu. Petani itu mengklaim bahwa dia hanyalah seorang petani biasa yang tidak ingin terlibat masalah. Kemudian, Martin dan kedua rekannya pergi tanpa ketegangan atau keributan. Martin dan kedua rekannya beristirahat di area tersebut sambil membicarakan petani tua yang baru saja mereka temui. Menurut Martin, cara Henry memegang pistol tidak biasa, tidak seperti petani pada umumnya. Mereka menyadari bahwa Henry telah berbohong dan Carly sengaja bersembunyi di dalam rumah. Akhirnya, Kelly ditugaskan untuk mengamati rumah Henry dan diperingatkan untuk tidak bertindak gegabah karena mereka menunggu pasukan yang sedang dalam perjalanan untuk membantu menangkap Charlie. Di rumah, Henry mencoba menyelidiki asal-usul Carly untuk memastikan apakah dia seorang polisi. Dari cerita yang diceritakan Carly, dia memang seorang penegak hukum. Namun, Henry terkejut mendengar bahwa Carly lahir di daerah New Mexico, tepatnya di sebuah desa bernama Fort Suar. Desa itu adalah tempat dia menyaksikan kematian seorang pembunuh terkenal bernama Billy the Kid. Ternyata Billy the Kid itu nyata. Dia tercatat telah membunuh sekitar 27 orang tanpa alasan yang jelas, dan pembunuhan itu telah dilakukan sejak Billy masih sangat muda. Menariknya, Carly adalah saksi hidup kematian Billy the Kid. Mimpi buruk yang dialami Carly adalah kilasan dari masa lalunya, saat dia melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana Billy the Kid ditembak di dada, yang mengakhiri sejarah koboi bandit paling terkenal di Amerika. Henry juga melepaskan ikatan Carly, setelah merasa semua yang dikatakannya benar. Namun tak lama kemudian terdengar beberapa tembakan yang berasal dari Kelly. Bahkan, kita tahu bahwa Martin menyuruhnya untuk tidak bertindak sendirian, tetapi Kelly memilih untuk bertindak lebih dulu karena kurang sabar. Henry harus mengambil senapannya dan melawan untuk melindungi anak dan rumahnya. Sebagai seorang petani tua biasa, Henry tampak sangat tenang menghadapi bahaya ini, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan situasi seperti itu. Dia menembak ke bawah rumah, tepat saat Kelly merangkak masuk ke sana. Dengan ketakutan Kelly akhirnya keluar dan ditangkap oleh Henry. Tanpa ragu Henry membunuh Kelly dengan menghantam kepalanya ke tanah, lalu melemparkan tubuhnya ke kandang babi. I saw. The others will be coming. Believe a bit of it. You ain't heard a word I just said. Keesokan paginya, Martin dan Jack pergi ke peternakan Al, di mana tujuan mereka adalah untuk mencari tahu siapa Henry sebenarnya.
Ketika Al menolak untuk memberitahu, mereka memukulinya hingga pingsan. Kind of lawman or something? That's what I'm trying to figure out. Henry dan Jody disarankan untuk tidak ikut campur karena Carly menyadari bahwa Martin tidak akan berhenti memburunya, terutama setelah mengetahui bahwa Kelly telah mati. Martin akan membantai mereka semua. Carly yang masih peduli pada Henry dan putranya meminta mereka untuk segera pergi dan membiarkan dia menangani masalahnya. Tetapi tepat saat mereka hendak pergi, Henry dan Jody dikejutkan dengan kemunculan Martin. Ia membawa pasukan koboi yang siap menghancurkan kediamannya. You gentlemen need something? Anybody home? See, your horses are already saddled. Jack muncul bersama Al, yang wajahnya babak belur, membuat Henry tidak bisa diam. Jody diberi pistol untuk berjaga-jaga, sementara Henry membuat kesepakatan dengan Martin dan pasukannya. We're here for our fugitive. Disinilah mental Henry diuji. Ia diminta untuk pergi, tetapi melihat wajah saudara iparnya babak belur, Henry tidak ingin pergi begitu saja. Ia sebenarnya meminta mereka untuk membebaskan Al dan segera meninggalkan kediamannya. That, and I'll let you live. You hear that, fella? Martin yang sudah kehabisan kesabaran, menembak kepala Al, membuat Jody keluar dan terjadilah baku tembak. You still with us? Henry yang telah masuk kembali ke rumah, berkata kepada putranya, "Angkat kepalamu, kau akan baik-baik saja." Keep your damn head down. You'll be all right. I just killed your man Al here. Mendengar kata-kata itu, Carly terkejut ketika menyadari bahwa petani tua yang telah membantunya adalah pembunuh koboi legendaris Billy the Kid. He helped escape. He's who? Miriam. Oh, what is she talking about? Bonnie. Henry keluar dengan santai sambil mengangkat kedua tangan. Henry kemudian membuktikan siapa dia sebenarnya. Mark Joyce, friend. Dia bisa mengokang pistol dalam 0,2 detik, sehingga sebagian besar pasukan Martin tewas, hanya menyisakan beberapa orang yang masih hidup. Henry tidak hanya mahir menggunakan senjata, tetapi juga dapat menggunakan pisau untuk membantai mereka semua. Dengan strategi yang cerdas, dia membunuh pasukan satu persatu hanya dengan pisau. Tersisa Jack yang masih hidup. Dia tampak ketakutan setelah melihat semua temannya mati. Jack memilih untuk melarikan diri. Namun, Henry telah menunggunya di depan. Karena tidak ada pilihan lain, Jack berpura-pura menyerah. Te quedas con el dinero. Déjame ir. Alguien más tiene que morir. ¡Hijo de la chingada! Tidak lama kemudian, terdengar tembakan dari Martin, dan dia masih hidup karena tembakan Henry hanya mengenai pipi kanannya. Pengejaran di hutan pun terjadi, tetapi Martin jelas bukan tandingan Henry si Billy the Kid. Teknik menembak Martin jauh di bawah Henry, yang terbiasa membunuh orang. Ketika Martin kehabisan peluru, dia menyerah dan dibunuh oleh legenda koboi itu. Setelah semuanya selesai, Henry kembali ke rumah. Untungnya Jody masih baik-baik saja dan Carly masih hidup. Ketika Jody disuruh mengambil air, Henry yang mencoba merawat Carly secara tidak sengaja melihat bekas luka di lengan kirinya. Akhirnya terungkap, ternyata Charlie bersekongkol dengan Martin. Bekas luka di lengannya adalah tanda kesepakatan antara dia dan kelompok Martin, di mana Carly memang seorang polis, tetapi dia ikut serta dalam perampokan uang, karena dia terlalu serakah
dan ingin memiliki uang itu sendiri. Charlie diburu oleh Martin dan pasukannya, jadi mengapa Carly menembak Henry yang jelas-jelas telah membantunya sejak kecil? Carly dihantui oleh bayangan Billy the Kid yang membunuh orang tuanya. Sebagai penegak hukum yang haus akan kehormatan, Carly sangat ingin membunuh Henry karena dia pikir itu adalah suatu kehormatan untuk dapat membunuh legenda seperti Billy the Kid. Namun Jody muncul dan membunuh Carly di tempat. Henry menyuruh Jody untuk menjaga dirinya baik-baik di saat-saat terakhirnya. Dia juga memperingatkan bahwa ketika berita kematiannya tersebar luas, akan ada berita tentang kehidupan masa lalunya. Henry meminta Jody untuk tidak mempercayai hal itu. Setelah menguburkan jenazah ayahnya tepat di sebelah makam ibunya, Jody tidak punya alasan lagi untuk tinggal di sana. Dia juga memilih untuk melakukan perjalanan panjang untuk menemukan jati dirinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.